Preview. Hello, welcome back to my room. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang futsal dengan teman lama gue. Dia yaitu Reza Ardiansyah. ya, kali ini di video kali ini gue akan ngebahas dan gue akan nanya-nanya sama dia juga bagaimana sih biar bisa jadi pemain futsal pro, dan juga bagaimana minimal bisa menjadi pemain futsal yang handal lah ya minimal. Oke, sebelum kalian tonton video ini, kalian subscribe dulu channel gua, dan jangan lupa di like, dan juga jangan lupa di share bila video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung aja gua mau nanya-nanya ke dia mengenai bagaimana menjadi pemain futsal yang handal. Oke, Ja, Pentil ya, gue panggilnya ya, Pentil ya, karena dia biasa dipanggil Pentil lah ya. Semuanya pada tahunnya gue ya, Pentil. anak futsal taunya Pentil. Oke, Til. Tapi sebelumnya lu sekarang sibuk apa sih? Gue kerja sekarang. Oh, lu kerja. Iya. Tapi gimana nih, kalau lu main futsal masih tetap nggak? Futsal sebagai hobi aja. Oh, jadi sekarang ini lu lebih fokus Sampingan, lebih ya. fokus ke kerja lah ya Iya. sekarang. Tapi alasan lu kenapa nih? Kenapa lu nggak mau fokusin futsal sebagai bukan hobi lagi, tapi sebagai mata pencarian lu? Kalau menurut gue udah nggak layak lah. Soalnya stamina gue juga udah nggak bagus buat main futsal, jadi pemain futsal pro. Udah nggak bisa. Kalau masalah stamina ya, Iya. atau itu kan bisa di Stamina, pergaulan udah parah boy. oh bisa ya berubah. Jadi karakter itu bisa dirubah karena pergaulan. Iya benar. Tapi kalau menurut gua, kalau lu sebenarnya harusnya bisa lo jadi pro. Ya bisa kalau diniatin mah insya Allah. Berarti semua itu harus berupa dari niat lah ya. Iya benar. Kenapa lu nggak mau nerusin lagi gitu? Kan sayang banget kalau menurut gua gitu. Padahal selama ini kan lu juga kalau di utara lah ya, Jakarta Utara ya, tepatnya lu udah menjadi perwakilan anak muda sebagai atlet futsalnya lah ya, yang gua tahu. Kenapa harusnya kan lu bisa terjun langsung? Apa bener nggak sih kalau anak futsal itu ada uangnya gitu? Iya benar. Per game dibayar. Oh, per permainan ya? Iya per main. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kenanya bukan hobi lagi ya? Berarti yang dituju uang. Iya uang. Uang tuh tergantung label sebenarnya. Kalau label semakin tinggi semakin mahal dibayar. Oh, berarti kalau kita namanya semakin terkenal, uang semakin tinggi lah untuk Iya, bayaran. benar. Ya sama kayak artis lah ya, bedanya Iya. seperti itulah ya. Yang penting brand kita dulu ya untuk mengangkatnya. Nah, sekarang selain sibuk ini apa kerja, terus lu futsal sebagai sampingan lu, kenapa lu nggak mau ngelatih? Nah, kalau gua ngelatih nggak dulu dah. Soalnya ilmu gua masih kurang. Oh, kalau gini, kan di futsal biasanya nih ya, ada beberapa orang-orang yang mungkin udah punya basic lah ya, tapi karena dia nggak maju, bukan nggak maju karena kayak lu tadi nih, lu bukan nggak mau berkembang karena lu udah kayaknya udah salah nih terhadap diri lu. Seharusnya lu kan bisa maju gitu, tapi karena lu udah stagnan, kalau lu bilang lu nggak bakal bisa, biasanya orang-orang seperti ini tuh dia pengennya ada orang lain yang menggantikan dia. Contohnya tadi ngelatih, ya kan? Kenapa lu nggak mau terjun ke situ? Ya, pelatih kan harus ada lisensi, jadi kita harus sekolah dulu. Nggak bisa langsung jadi pelatih kayak amatiran gitu, nggak bisa. Jadi untuk ngebangun semua itu harus sesuai lisensi dan draft kita juga lah ya, minimal. Nah, yang gue mau tanyain juga sama lu nih sekarang, bener nggak sih kalau anak futsal itu, maksudnya gini, dia pengen tuh setiap harinya, kan ada yang pro, ada juga yang tarkam lah ya bahasanya, yang tarkam. Amatir ya kananya kalau kayak gitu ya. Ya sorry ya, gue kan nggak terlalu tahu tentang futsal. Nah, gue pengen tahu nih, kenapa yang harusnya udah jadi pro dia lebih milih ke tarkam? Soalnya duitnya kayaknya lebih banyak di tarkam dah. Kok bisa gitu? Ya, soalnya tarkam kan nggak berhenti, kalau pro kan mainnya per musim. Oh jadi berhenti juga. Oh jadi gini, kalau tarkam itu dia banyak channel lah ya bahasanya, Iya, bisa ke tim ini, ke tim itu. Channel Sabtu Minggu jalan terus pokoknya kalau tarkam. Kalau pro kan musim habis, liga habis, udah nganggur. Oh gitu. Iya. Nah, untuk bayaran sendiri nih, untuk bayaran sendiri, gue langsung ke budget aja kali ya. Iya. Bayaran sendiri kalau untuk tarkam
sama pro kira-kira gedean mana? Kalau Tarkam sama pro, ya, maksudnya gimana nih? Iya, maksud gue bayarannya ya. Yang pro dia nih anak pro dia mau Tarkam gitu. Bukan perbedaan bayaran anak pro bayarannya sama anak. bulanan. Kalau itu sekali main langsung selesai main dibayar. Kalau Tarkam, Iya. pantes ya kalau yang gue liat. Jangan-jangan lu ada ranah ke situ kali. Kemana? Maksud gua, lu nggak mau jadi pro itu karena lu pengen bebas, nggak mau diatur, bener nggak sih? Nah, iya benar itu. Salah satunya itu ya. Iya. Soalnya jujur ya, kan gua kenal lama lu juga udah lama, terus gua ngeliat lu basic lu di futsal tuh udah bagus banget. Gua pikir lu itu emang nolak sih kalau menurut gua, lu nolak tawaran pro. Tapi gua bukan so taunya gua nih ya. Kalau menurut gua kayak gitu, lu bener-bener nolak karena lu pengen, lu tuh nggak mau diatur bahasanya. Lu pengen sesuai keinginan lu. Pro itu kan kita harus tinggal di mes. Harus tinggal di mes, latihan setiap hari, setiap pagi, makan juga diatur, tidur diatur. Kan gak enak kayak pesantren. Oh iya. Jadi dia juga kayak ini ya, bahasanya apa namanya? Kayak kita kerja gitu ya bahasanya. Kerja cuma bahasanya kerjanya main futsal gitu. Oh gitu. Jadi minimal lu pengen, ya karena mungkin lu pengen kerja juga kali ya. Lu pengen kerja terus juga lu nggak mau terikat bahasanya ya. Gue ada beberapa pertanyaan nih buat lu pribadi. Pertanyaan pertama, apa sih yang ngebuat lu tertarik untuk main futsal? Ya pertama sih awalnya gue hobi. Terus sebelumnya gue main futsal itu gue pernah sempet sekolah sepak bola umur 10 tahun apa? 10 tahun sampai 14 tahun. Setelah itu gue lihat perkembangan bola di Indonesia itu ya jatuh lah. Ada yang pemain yang gak dibayar gajinya sampai meninggal. Terus gue beralih ke futsal karena pas SMA gue diajak sama salah satu pelatih SMA gue buat main keluar gitu. Oh gitu. Jadi yang ngebuat lo untuk beralih ke futsal itu, oh emang awal lu kan main bola ya? Iya, gue awalnya Terus main ketika bola. lu tau lah karena perkembangan sepak bola di Indonesia bukan nggak maju lah ya bahasanya. Iya, ya nggak maju. Jadi lu lebih pilih terjun ke dunia futsal ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa sih yang lu temuin pertama kali ketika lu terjun ke dunia futsal? Ya kesulitannya ya menurut gue sih nggak ada, soalnya sama aja sih kan gue pernah sekolah sepak bola, kontrol terus passing semua hampir sama, cuman kontrol aja yang beda, dia gunainnya pakai sol, pakai alas sepatu. Gitu. Jadi perbedaannya sih nggak ada ya, tetap ya sama-sama. Ya, mungkin dari segi bolanya, segi bola ukuran iya, bola ya, doang, ukuran bola ya. Terus beberapa pemainan beda, futsal 5 orang itu 11 orang. Oh gitu ya. Jadi perbedaan di antara keduanya itu juga yang ngebuat lu jadi beralih ke futsal lah ya. Iya. Itu juga salah satunya ya. Terus siapa sih di sini sosok yang berperan penting lu ketika lu terjun langsung ke dunia futsal? Ya ibu sih gue rasa ya. Pertama ibu, kedua pelatih SMA gue. Karena kan semua doa harus dari ibu ya kan. Dari orang tua lah ya, dari orang tua. Kedua pelatih futsal gue tuh waktu SMA, ya itu yang nyalurin gue kemana-mana, ngajarin gue yang nggak bisa pertama kali main futsal, dia yang ngajarin. Jadi di segi lain juga ketika lu sudah masuk SMA, ada lah ya, ada si pelatih ini yang nawarin lu untuk terjun ke dunia futsal secara serius lah ya, Bang. Bagaimana lu ngebagi waktunya nih antara dunia kerja lu dengan dunia hobi lu futsal ini? Sekarang kan gue kerjanya dari futsal juga nih. Gue masuk kerja itu karena futsal gue dilihat. Ya mungkin kalau futsal, yang penting futsal dulu lah baru kerja kalau gue. Oh gitu, yang penting hobi lu tersalurkan dulu, baru ada kerja. Soalnya gitu. Kerjaan gue kalau mau futsal ya udah dibebasin. Sinkron jadinya ya bahasanya ya, sesuai ya sama hobi lu dapet, pekerjaan juga lu dapet gitu ya. Terus itu masalah gaji gimana? Gaji ya maksudnya gimana? Kan lu tadi bilang kalau PT lu ini sesuai hobi lu ya, maksudnya ada futsalnya juga. Apakah itu dibedain antara gaji futsal dengan gaji kerja lu, atau emang lu kerja tapi ketika ada kompetisi futsal lu ditarik untuk futsal gitu? Ya gaji tetap dapat.
gaji tetap dapat. Terus gue kalau ada turnamen antar PT, gue dibayar per game sama PT, beda-beda. Oh gitu, jadi Iya. perbedaan Jadi antara. sana sini dapat. Oh gitu, wah itu enak banget sih menurut gua. Oke, di pertanyaan terakhir nih, gue mau nanya sama lo. Gue mau dong lu kasih tips buat anak-anak muda sekarang yang lagi udah terjun ke dunia futsal, tapi harus serius berkarir di dunia futsal. Dan juga jangan sampai, minimal jangan sampai A few moments later. dia nggak fokus lah ya. Iya, nggak putus lah. Putus Iya, setengah jalan. putus setengah jalan. Dan Minimal dia harus sesuai sama keahlian dan kemampuannya kan, karena sekarang yang dibutuhin itu ya gitu. Jadi dia harus serius fokus ke terjun, kalau memang dia mau terjun gitu. Ini ada nggak tips buat anak-anak muda yang sekarang lagi fokus ke dunia futsal? Kalau menurut gue sendiri nih, ya lu pada disiplin lah, ya kan? Disiplin segalanya. Terus kalau kata gue udah banyak sih channel futsal dari usia-usia dini, udah banyak dari akademi, Liga Nusantara, Liga SMA, ya kan? Yang penting latihan, ya kan? Ketika lu udah latihan, udah merasa jago, ya jangan berhenti. Buat gue latihan aja. Pada intinya terjun ke sesuai ranahnya ya, mulai dari SMA. Iya. Mungkin datang ke Liga Mahasiswa ya, Liga Mahasiswa terus naik ke Linus ya, kalau di Indonesia sekarang kayak gitu ya, ke Linus baru naik ke Liga Pro ya, sesuai dari skill masing-masing sih ya kalau kayak gitu ya. Nah itu kan tadi lu kasih tips ya buat temen-temen yang di rumah yang lagi nonton. Ada tambahan lagi nggak selain itu? Maksudnya kayak dari diri lu sendiri, bukan yang kayak tadi kan kayak udah tau lah ya, maksudnya pasti anak futsal juga udah tahu, tapi kalau yang dari tambahan dari diri lu sendiri buat bener-bener jadi pemain handal itu apa nih selain itu? Kalau gue sih ya pokoknya latihan aja lah, latihan terus, nggak ada yang nyianatin hasil, proses aja terus dulu, cuma gitu. Oke, cukup kali ya itu. Nanti teman-teman bisa komen di channel gua, tanya-tanya tentang mengenai seputar futsal sama temen gua Pentil. Nanti akan dijawab sama Pentil di video selanjutnya. Terima kasih, stay tune.